Halo kaum intelektual sekalian. Guys, ternyata setelah saya riset, ajaran hidup Bali itu sangat mempengaruhi keberhasilan pariwisata Bali, guys. Wow, gila. Saya harus mengapresiasi ajaran daripada Hindu Bali terhadap keberhasilan pariwisata Bali. Jadi bagi yang beragama Hindu Bali, please jangan pernah pindah agama. Please, saya sudah baca puluhan kitab suci. Saya tidak menemukan kitab seperti kitab suci agama Hindu Bali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya mengatakan bahwa ajaran Hindu Bali ini mempengaruhi keberhasilan wisata Bali? Ini jarang disadari guys, tapi ada korelasinya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena ajaran Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana ini mengajarkan untuk menjaga alam, menghormati alam, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya orang Bali itu misalnya nggak menjaga alam, merusak alam ya, menggunduli hutan gitu, mencemari laut dan lain sebagainya, apakah orang Bali akan betah tinggal di sana? Apakah orang bule akan betah tinggal di Bali? Ini yang jadi pertanyaan. Kemudian selain itu ada satu fakta lain gitu yang jarang kita sadari, dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Anda kalau beragama Hindu Bali, please jangan pernah pindah agama apapun itu alasannya. Kalau misalnya Anda jatuh cinta dengan agama lain, jangan pernah pindah agama lain. Ya, lebih baik nyari pasangan yang seagama atau tarik pasangan Anda ke agama Anda. Karena apa? Karena Anda harus menunjukkan gitu. Ya, menunjukkan bahwa agama Anda itu layak untuk dipeluk. Jadi kalau Anda jatuh cinta dengan agama lain, jangan pernah meninggalkan agama Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk surga? Bagaimana mungkin Anda setia dengan agama Anda? Bagaimana mungkin Anda dikatakan orang yang setia kalau Tuhan Anda juga Anda khianati? Kalau Anda pindah agama, itu artinya Anda mengkhianati Tuhan Anda. Sedangkan Tuhan Anda khianati, gimana mungkin Anda bisa dipercaya? Itu yang jadi pertanyaan. Karena sudah terlampau banyak, kalau saya perhatikan, umat Hindu itu pindah ke agama lain. Jadi jangan sampai agama Hindu punah. Harusnya agama Hindu ini disebarkan ke seluruh dunia. Itu saran saya tidak maksa ya. Kenapa? Karena baik gitu ya, karena bagus, mengajarkan kebaikan, mengajarkan mengasihi sesama manusia, mencintai sesama manusia, mencintai alam dan lain sebagainya. Sehingga ajaran Hindu Buddha ini tanpa kita sadari mempengaruhi kesuksesan wisata Bali. Kemudian apalagi fakta unik yang jarang dibongkar. Dari video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, selain faktor daripada Trihitakarana, ternyata faktor lain juga mempengaruhi kenapa Hindu Bali ini sukses di kancah internasional. Bahkan Bali itu lebih dikenal daripada Indonesia. Negara luar itu tidak mengenal Indonesia, tapi mereka mengenal Bali. Itu saking luar biasanya. Kemudian faktor selanjutnya itu karena dipengaruhi oleh sinkrenitas. Jadi suka tidak suka, agama Hindu Bali itu sudah bersinkrenitas dari agama Hindu India. Makanya kalau ada orang Hindu India pergi ke Bali, mereka bingung gitu. Kenapa? Karena sudah jauh beda Hindu Bali dengan Hindu India. Kenapa bisa beda? Apa alasannya? Karena sinkrenitas. Artinya sudah membudaya, sudah melebur dengan budaya, sudah kawin dengan budaya. Agama Hindu Bali ini kelebihannya adalah mereka tidak menentang budaya. Jadi tanpa kita sadari, agama Hindu Bali itu sudah berlapis-lapis. Ada agama lokal di sana, agama orang Bali terdahulu gitu ya. Kemudian agama Hindu dari India gitu, sudah berlapis-lapis. Ibarat kue sudah seperti kue lapis gitu ya. Tapi menciptakan warna yang indah gitu ya. Menciptakan perpaduan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Makanya kalau Anda menganut agama Hindu, jangan pernah pindah ke agama lain ya. Anda sangat beruntung jadi beragama Hindu. Karena saya sudah baca puluhan kitab suci. Ya, kitab suci agama Hindu sangat-sangat luar biasa. Mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tidak pernah mengajarkan membenci umat lain gitu. Gak ada tuh ya dalam agama Hindu
membenci umat lain masuk surga, nggak ada seperti itu ya. Jadi agama Hindu ini agama yang sangat luar biasa. Nah, apa hubungan agama Hindu yang bersinkronitas terhadap kesuksesan budaya Bali? Sangat berhubungan. Jadi orang bule itu tanpa kita sadari mereka sangat suka sesuatu hal yang otentik. Otentik itu artinya tidak meniru orang lain, tidak meniru bangsa lain, tidak meniru budaya lain. Jadilah diri sendiri. Otentik itu genuine. Jadilah diri sendiri. Jadi orang Bali seperti itu. Mereka nggak meniru bangsa lain, nggak meniru suku lain, nggak meniru tradisi lain. Jadi mereka, mohon maaf ya, seperti menciptakan tradisi mereka sendiri. Mereka percaya diri dengan tradisi mereka sendiri. Sehingga apa? Sehingga disukai oleh orang-orang bule. Ya, mohon maaf ya, bagi yang untuk videonya, saya tidak mengatakan bahwa orang Bali itu paling sempurna. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengglorifikasi ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan misalnya Danau Toba, kenapa Danau Toba itu gagal jadi pariwisata? Kenapa tidak sesukses Bali? Ya alasannya ini, ya mohon maaf bagi untuk videonya. Orang-orang Batak yang ada di Danau Toba juga saya mengakui banyak juga orang Batak yang baik ya, yang luar biasa, yang cerdas ya, yang jago debat dan sebagainya. Tapi kalau soal pariwisata, saya harus mengakui bahwa Danau Toba itu kalah dari Bali gitu. Kenapa Danau Toba itu kalah? Apa alasannya? Karena otentikitasnya itu nggak ada lagi ya. Bukan berarti saya mengatakan orang-orang yang ada di Danau Toba itu ke barat-baratan, ya bukan seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di pinggir Danau Toba itu sudah jarang kita menemukan rumah Batak. Orang Batak berpakaian seperti orang Batak gitu jarang sekali. Tapi orang Hindu kan banyak tuh ya, berpakaian seperti orang Hindu, punya adat istiadat dan sebagainya, masih kental banget gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan orang Bali itu ya sangat kental dengan budayanya gitu. Ya bagaimana nggak orang Batak? Orang Batak juga masih kental, tapi kalau misalnya orang Batak ini masih menganut agama lokal, agama Parmalim, ya agama kepercayaan terdahulu orang Batak, mungkin akan seperti Bali gitu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Ya kita harus menghargai juga ya pilihan keyakinan orang Batak sekarang ini. Jadi ini namanya otentik ya. Mohon maaf ya, saya tidak mau membanding-bandingkan ya, biar mudah dimengerti gitu ya. Kemudian selain itu, tanpa kita sadari, orang-orang bule itu juga sangat menghormati yang namanya tradisi-tradisi. Jadi di Bali itu kan punya tradisi-tradisi seperti misalnya ada banyak tradisi ya cara menari, cara mereka memuji Tuhan dan sebagainya itu unik bagi orang bule. Unik banget. Kemudian rumah-rumahnya, arsitekturnya gitu ya. Jadi di Bali itu kan arsitekturnya itu unik banget. Bahkan gereja di sana atau rumah ibadah di sana itu harus menggunakan arsitektur Bali gitu. Jadi ini sangat disukai oleh orang bule. Karena apa? Karena unik gitu, otentik. Kalau Bali itu berubah, maka mereka tidak akan disukai. Kalau Bali itu ke barat-baratan gitu, ngapain orang barat pergi ke Bali ya kan? Itulah otentitas daripada Bali itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua pariwisata seperti ini? Ya, rata-rata kalau saya perhatikan seperti itu. Saingan terberat daripada Bali itu adalah Thailand. Kenapa Thailand disukai? Ya karena Thailand itu tidak meniru bangsa lain. Mereka ya menyatu dengan budaya mereka gitu. Mereka tidak meniru budaya orang lain. Walaupun di Thailand itu mayoritas agama Buddha ya. Nah, itulah kelebihan daripada Buddha. Jadi kita tuh sayang banget ya melepaskan agama Buddha. Artinya gini, kita itu meninggalkan agama Hindu dan Buddha ya. Jadi kalau Konoha itu masih mayoritas Hindu Buddha, ya kita otentik seperti Thailand. Mungkin kita lebih hebat daripada Thailand gitu. Saingan terbesar daripada Bali atau saingan terbesar daripada pariwisata Konoha itu adalah Thailand. Itu saingan terberatnya. Karena Thailand ini masih kental dengan budayanya. Bahkan agama Buddha itu tidak memisahkan budaya lokal dengan agama. Karena agama Buddha ini nggak bawa budaya gitu. Buddha ini kan nilai ya. Jadi prinsip agama Buddha itu ya lu boleh ngambil nilai-nilai budi pekerti daripada agama Buddha, tapi lu nggak meninggalkan budaya lokal gitu. Nah, itu uniknya agama Buddha. Jadi harusnya agama seperti itu. Agama itu nggak boleh memaksakan budaya di mana agama itu diciptakan.
Ya kalau nggak apa? Kalau nggak ya akan menghilangkan identitas gitu. Ya, atau menjajah secara budaya. Jadi Bali itu salah satu budaya yang tidak berhasil dijajah. Disclaimer on ya, nggak semuanya tapi ya. Tapi kalau saya perhatikan Bali itu sangat-sangat luar biasa, masih dekat dengan budaya. Mereka unik, otentik. Jadi please lah, jangan pernah pindah dari agama Hindu Bali, please. Apapun itu alasannya. Ya kalau jatuh cinta dengan agama yang lain, jangan sampai pindah gitu ya. Ya kita tunjukkan bahwa kita itu layak dicintai gitu ya. Agama kita itu layak dipeluk gitu. Kita tunjukkan dari perlakuan kita gitu, kebaikan kita. Ya orang lain juga pasti luluh dong ya berpikir, oh iya ya, kayaknya agama Hindu Bali ini luar biasa ya. Boleh dong ya saya pindah ke agama Hindu Bali. Jadi kita tunjukkan karakter atau sifat kita yang baik terhadap calon pacar kita misalnya. Kalau kita punya pacar orang luar misalnya, agama lain misalnya. Ya, tunjukkan kebaikan kita gitu. Karena wanita atau pria ya pasti suka dong ya kalau kelakuan kita baik gitu. Dan kalau itu dipengaruhi oleh agama kita. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak mengglorifikasi agama Hindu di sini, tapi saya ngomong apa adanya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian agama Hindu Bali ini juga sangat-sangat ramah kalau bicara. Jadi kalau saya perhatikan orang Hindu Bali ini kalau ngomong itu ya seperti mengunyah permen. Bukan berarti jelek ya, saya tidak mengatakan jelek ya. Jadi seperti mengunyah permen, mengunyah sesuatu gitu ya. Kalau saya perhatikan seperti mengunyah yang manis-manis gitu ya, manisan gitu. Ya, apakah ini salah? Enggak. Saya suka banget gitu ya. Sama seperti orang Sunda. Logatnya agak mirip-mirip seperti orang Sunda. Lembut banget. Jadi bahasa itu juga mempengaruhi guys. Ya, mempengaruhi apakah wisatawan itu betah atau tidak, sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita bicara itu kasar gitu ya, nggak punya nada gitu ya, suaranya itu terlalu meledak-ledak gitu. Apakah orang betah? Enggak. Jadi terus nada kita itu mempengaruhi. Tapi kalau saya perhatikan ya, justru sekarang Bali itu berbanding terbalik ya. Orang banyak berlomba-lomba beli tanah di Bali gitu. Please lah, jangan ini dong ya, jangan jual tanah gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Bali itu banyak orang menjual tanah ke orang asing gitu. Seperti kita ambil contoh misalnya seperti orang-orang Rusia gitu. Bahkan ada perkampungan Rusia di sana ya. Please lah, jangan menjual tanah gitu. Kenapa? Karena ini akan bikin Bali itu dikuasai oleh asing gitu. Asing. Jangan pernah menjual tanah. Sewa boleh, tapi jangan dijual gitu. Ya, saya tahu ya mungkin orang asing itu rela membayar yang lebih mahal ya. Tapi orang-orang Bali itu kan lebih ke ini kalau saya perhatikan. Lebih memilih ke pelosok-pelosok gitu ya. Misalnya nih dia punya tanah di kota lalu dijual dan biasanya beli tanah di pelosok-pelosok gitu. Jangan seperti itu guys. Ya takutnya nanti Bali malah punah gitu. Iya kan kita nggak melihat lagi Bali seperti sekarang ini ya kan. Kecuali orang-orang yang dari luar itu misalnya mereka menerima budaya Bali gitu atau beragama Hindu Bali gitu ya kan. Boleh-boleh aja sebenarnya dibikin peraturan gitu. Supaya apa? Supaya jangan hilang gitu. Keautentikan Bali itu sendiri. Ya, supaya apa? Supaya mereka itu jangan merasa seperti orang asing gitu ya. Ya harus mengenal agama Bali dong ya. Bukan berarti saya memaksa ya. Maksudnya budaya Bali gitu ya. Supaya orang-orang asing itu berpikir 2 kali gitu membeli tanah di Bali. Dan menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Perlu dijaga gitu tanah Bali gitu. Supaya apa? Supaya tetap ya seperti sekarang ini ya. Bisa jadi
tempat wisata paling wow, bahkan paling dikenal di seluruh dunia, Bali. Bali itu lebih dikenal daripada Indonesia. Orang-orang berlomba-lomba pergi ke Bali, ya. Bahkan Bali itu dicitrakan sebagai tempat wisata orang-orang berduit atau orang-orang kaya. Sangat luar biasa emang Bali. Ya, jadi saya juga ada kritikan terhadap orang Bali. Saya tidak hanya mengglorifikasi ya. Kritikan saya itu, nanti saya akan bikin satu segmen video ya. Kritikan saya itu jangan sampai Bali ini dikuasai oleh asing gitu. Kalau beli tanah di sana syaratnya itu dipersulit aja gitu. Kasihan gitu orang Bali di sana. Mereka malah pergi ke pelosok-pelosok. Nanti pelosok itu jadi kota terus dijual lagi gitu. Jadi kemana orang Bali, ya kan? Jadi seperti asing di rumah sendiri gitu, asing di tanah air sendiri gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini karena takutnya gini, kalau lama-lama nanti Bali itu dikuasai asing, malah Bali itu jadi bikin negara sendiri nanti. Atau itu lebih baik? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Saya kaum intelektual, salam rasional.